Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 7, teman-teman kelas 8, serta kakak-kakak kelas 9. Apa kabar? Gimana nih puasanya? Yang pastinya harus tetap semangat sampai akhir dong. Walau sedang menjalani puasa, kita harus tetap semangat dan jangan bermalas-malasan. Jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk terus rebahan. Betul Pak Ihsan? Betul Mas Nana. Nah, kalian penasaran nggak sih bagaimana cara agar puasa yang kita lakukan bisa sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apalagi menggapai puasa Ramadan yang sempurna adalah impian seluruh umat muslim. Banyak sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar puasa yang kita jalani bisa sempurna. Dan di pesantren Ramadan kali ini, guru PAI kita sekaligus pembina santri, beliau Bapak Ihsan Sunaryo, akan memberikan materi tentang 7 kiat menggapai puasa Ramadan yang sempurna. Bapak Ihsan Sunaryo, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa 'allama bil qalami ma lam ya'lam ala jami'il insan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 1 Wadadai Jaksa, serta anak-anak semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 1 Wadadai Jaksa, khususnya Mas Nanang yang cakep, yang selalu kita banggakan. Alhamdulillah ya Mas Nanang. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini, pagi yang indah ini, dan pagi yang mubarak ini, kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan pesantren Ramadan 2021 SMP Negeri 1 Wadadai Jaksa. Meskipun dalam masih keadaan pandemi COVID-19, semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan pagi hari ini, sesuai dengan yang disampaikan Mas Nanang tadi, bahwa kita akan membahas tentang kiat-kiat supaya puasa kita bisa sempurna. Itu Mas Nanang ya? Iya. Iya. Perlu kita ketahui bahwa puasa itu merupakan salah satu dari rukun Islam, yakni rukun Islam yang keempat. Nah, puasa ini merupakan salah satu ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lainnya. Makanya nanti pun akan dijelaskan tentang perbedaan dengan ibadah lainnya itu bagaimana. Sekarang kita tilik, misalnya kita lihat sholat itu setiap hari, kemudian kegiatannya kelihatan dan lain sebagainya, sehingga orang lain mungkin bisa mengukurnya. Orang yang biasa sholat dengan orang yang tidak akan terlihat. Tapi kalau puasa nanti berbeda. Puasa itu orang yang melakukan puasa dengan orang yang tidak melakukan puasa itu kadang tidak ada bedanya Mas Nanang ya. Iya, betul sekali. Hari ini Mas Nanang puasa ya. Iya. Nah, tapi kan seperti orang yang tidak puasa, betul nggak? Betul sekali. Nah,
Ada orang yang seperti orang yang berpuasa seperti tidak berpuasa, ada orang yang tidak berpuasa tapi seperti berpuasa. Makanya ada rahasia besar di dalam ibadah puasa. Baik, nanti akan kita singgung. Dari yang pertama tentang tujuan ibadah puasa. Perlu anak-anak ketahui bahwa tujuan dari ibadah puasa adalah untuk menahan nafsu dari berbagai syahwat, sehingga kita siap mendapatkan derajat takwa yang menjadi puncak kebahagiaan, yakni surga dengan kehidupan yang abadi di dalamnya. Nah, sekarang kita membahas tentang nafsu, Mas Nanang. Mas Nanang tahu apa yang dimaksud dengan nafsu? Sedikit, apa kira-kira nafsu itu? Tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa dijelaskan. Nafsu itu seperti keinginan manusia. Jadi manusia hidup itu, misalnya Mas Nanang hidup di dunia ini, sudah hidup ya, kira-kira kepingin menjadi orang kaya tidak? Kepingin. Ingin menjadi orang pintar tidak? Ingin sekali. Ingin punya mobil, ingin punya motor, ingin punya banyak hal kan? Nah, keinginan-keinginan itu adalah termasuk nafsu. Nah, termasuk ingin makan ini, ingin makan itu, nanti ingin berbelanja ini, berbelanja itu, ingin baju ini, ingin baju itu, ingin pergi traveling. Kemana Mas Nana kira-kira kalau pengen traveling? Mungkin Amsterdam. Amsterdam ya, Pulau dari ya. Ya, semacam itu. Nah, itu adalah sebuah nafsu. Tetapi ada nafsu yang memang tidak baik, ada nafsu yang baik. Nah, makanya yang dimaksud ibadah puasa ini nanti adalah menahan diri dari nafsu yang tidak baik. Termasuk, nah, beberapa nafsu yang dijaga adalah tentang makan dan minum. Jadi makan dan minum itu bukan nafsu yang tidak baik, tapi nafsu manusia yang dijaga. Ya kita, makanya ketika puasa kita tidak boleh makan dan minum setelah terbit fajar sampai nanti terbenamnya matahari. Nah itu. Berikutnya, menjalankan ibadah puasa berarti menjaga nafsu terhadap lapar dan dahaga, mengingat keadaan orang-orang yang menderita kelaparan di antara orang-orang miskin, hingga menyempitkan jalan setan dalam diri kita. Makanya ketika Ramadan didengung-dengungkan, semua setan dipenjara. Semua selain setan apa ya? Iblis juga dipenjara semua. Itu untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang suci, yang di sini kita sebagai umat manusia yang beragama Islam untuk berlomba-lomba mencari ibadah, untuk berlomba-lomba supaya diri kita bisa menggapai puasa yang sempurna, menjaga dari lapar, menjaga dari dahaga, dari waktu yang sudah ditentukan. Nah, kira-kira semacam itu. Dalam dalilnya, dalam sebuah hadis disebutkan, kullu amali ibni adam yudha'aful hasanatu asru amsalha ila sab'imi'ati di'fin. Qala Allahu azza wa jalla ila as-sawm فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْرِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَالْخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Nah, yang artinya semua amalan Bani Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat hingga 700 kali lipatnya. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa sesungguhnya
puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwat dan makannya karena aku, maka aku yang akan membalasnya. Dan bagi orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Benar-benar mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum dari harumnya misk. Hadis riwayat Bukhari. Begitu Mas Nana? Betul sekali. Nah, ternyata jadi puasa itu pahalanya langsung disandarkan sendiri kepada Allah. Yang mengerti kita puasa atau tidak itu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Coro malaikat sendiko nyareti iki. Nah, tetap nyareti, tapi ketika kalian berbohong karena hati orang itu kan tidak ada yang tahu. Nah, sholat ngono ketok. Mas Nanang misalnya sholat Allahu Akbar, bareng ngono teman perempuannya atau saudaranya lewat, terus bacaannya dibanterno Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ya biar ya Mas Nani. Itu ketika sholat ternyata bisa seperti itu. Tapi kalau puasa kan tidak bisa. Ame puasa bu api-api no, eno poso, ya percuma. Karena puasa itu yang tahu adalah kita dan Allah. Hati kita kan itu tidak bisa dibohongkan dalam puasa. Makanya kebohongan dalam puasa itu sebenarnya sangat mudah, tetapi Allah itu maha tahu, maha mengetahui semuanya. Tadi ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa, yakni ketika berbuka. Itu waktu kecil, waktu zaman-zamannya Pak Isan masih kecil Mas Nanang. Kalau Mas Nanang belum besar-besar ya. Ya. Itu kan ketika puasa itu hari-hari yang sangat ditunggu. Apalagi kalau sore hari itu hirup pikuk sarungan ini apa? Waktu kecil tuh pakai sarung dikalung ke numpak sepeda lari-larian karena mau berbuka puasa. Dulu itu di musola itu ramai banget karena dulu itu apa namanya kebahagiaan itu tidak pakai HP. Dulu itu dengan banyaknya teman, dengan banyaknya teman-teman itu apa pengajian kemudian tadarus Al-Qur'an itu sangat menyenangkan. Dulu belum ada HP. Nah itu kebahagiaan luar biasa, apalagi mau berbuka mau makan. Nah, itu sebuah kebahagiaan yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Ini Mas Nanang mulai puasa itu kelas berapa Mas Nanang? Dari TK sudah puasa? Ya masih belajar. Nah, tapi sudah full atau belum TK itu? Belum, setengah hari atau puasa sapi, bermakan di sapi. Ya, itu ternyata. Jadi ada kebahagiaan ketika kita berbuka itu disebutkan dalam hadis. Yang kedua adalah Allah menjanjikan bahwa mulut orang yang berpuasa itu nanti akan menjadi wangi-wangian yang sangat luar biasa di akhirat. Orang yang terbiasa berpuasa sangat berbeda dengan orang yang tidak terbiasa berpuasa atau orang yang tidak berpuasa. Makanya nanti di akhirat sangat terlihat orang yang berbau harum berarti orang yang ahli ibadah puasa, mulutnya maksudnya. Tapi mulutnya yang busuk berarti orang yang tidak ahli ibadah puasa. Ada bulan Ramadan tidak pernah berpuasa. Dia ikut sahur tapi tidak berpuasa. Ikut sahur, ikut buka tapi juga makan. Tinggal ketik Google Food, pesan makanan, dibawa ke kamar, dimakan. Tidak ada yang tahu Mas Nanang. Nah, ternyata semudah itu kan kita membodohi puasa bagi masyarakat, tapi tidak bisa membodohi Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa adalah untuk Tuhan semesta alam ya. Jadi tidak untuk amalan-amalan yang lainnya, berbeda sekali. Makanya kita harus melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Nah,
jadi kita berpuasa ini dilakukan semata-mata mengharapkan ridho Allah SWT. Karena itu merupakan hakikat puasa. Jadi menata niat, Mas Nana. Yang pertama kita lakukan sekarang untuk mencapai kiat puasa yang sempurna adalah innamal a'malu binniyat. Kita niatkan dulu kita ingin puasa. Mas Nana kemarin sebelum berpuasa itu kan ada niat ya. Niat puasa Mas Nana hafal nggak? Apa niatnya? Nawaitu somagodi an adai fardisari Ramadana hadihi sanati fardolillahi ta'ala. Oke. Hafal ya Mas Nana ya? Iya. Ya nak coro kalau di tempat musola saya kan dipakai nyanyian setelah sholat tarawih ya. Nawaitu somagodi ya. Nah itu niat puasanya, tetapi jauh dalam hati kita sebelum memasuki bulan Ramadan, Mas Nanang itu suka atau benci kira-kira? Suka. Nah, kesukaan itulah yang kita butuhkan. Jadi kita itu harus suka, harus bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh ampunan. Jadi kita berdoa, kita berzikir, kita meningkatkan membaca Al-Quran itu adalah di bulan Ramadan. Makanya kita jangan sampai ketinggalan, karena banyak bonus. Nah, coro Shopee Mas Nana itu banyak dikeluarkan pada bulan Ramadan. Banyak pahala-pahala, banyak keberkahan-keberkahan yang datangnya di bulan Ramadan. Makanya Al-Quran turun pun diperingati nuzulul Quran itu di bulan Ramadan. Nah, kira-kira itu. Dengan berpuasa manusia berupaya dalam tahap awal dan minimal mencontoh sifat-sifat yang baik. Kemudian tidak makan dan minum, bahkan memberi orang lain ketika berbuka, dan tidak pula berhubungan seks walaupun ada pasangannya di siang hari. Nah, jadi kita harus tahu bahwa puasa itu adalah menahan diri dari lapar dan dahaga, supaya kita semua itu bisa merasakan penderitaan masyarakat lain, Mas Nanang, yang tidak bisa makan seperti kita. Bayangkan Mas Nanang, jauh di pelosok sana itu masih ada banyak orang yang kekurangan makanan, yang kekurangan kebahagiaan. Kalau kita makan berapa kali sehari, Mas Nanang? 3 kali sehari. 3 kali ya, ada pagi, ada siang, ada malam. Itu berarti tercukupi. Makan nikmat itu yang luar biasa. Di sana masih banyak orang yang tidak bisa merasakan kenikmatan yang semacam ini. Makanya kita berpuasa itu sekaligus untuk menjaga tubuh kita, karena dalam biologis itu juga kita perlu istirahat. Setiap hari kan kita mungkin makan ya, makan minum, jajan masuk mie, pentol, apalagi geprek, seblak. Nah, itu kan masuk setiap saat tanpa istirahat. Nah, makanya di bulan puasa itu ibaratnya organ tubuh kita itu melaksanakan istirahat sejenak. Nah, itu juga baik untuk tubuh kita. Nah, di antaranya yang lain tadi dijelaskan, selain kita juga melihat saudara kita yang tidak mampu, di bulan Ramadan ini juga kita harus berlomba-lomba untuk beramal, Mas Nana. Amalnya dilipat gandakan tadi, semua amal itu dilipat gandakan 10 bahkan sampai 700 di bulan puasa. Makanya kalau Mas Nanang ini memberikan makan buka kepada teman-teman kita, misalnya 1 piring, itu sama halnya dengan 10 piring, bahkan sampai 700 piring amal pahalanya. Makanya kita jangan sampai pelit untuk berbagi ketika memang ada saudara kita yang membutuhkan. Itu yang diingat ya. Kita juga harus melihat yang membutuhkan, jangan menghambur-hamburkan. Nah, kembali pada materi kita tadi, 7 kiat untuk menggapai puasa yang sempurna. Yakni yang pertama adalah mengoptimalkan sahur. Nah, adik-adik dicatat ya anak-anak semuanya. Kiat yang pertama supaya puasa kita sempurna adalah mengoptimalkan sahur.
Kadang gini Mas Nana, ada anak-anak perempuan yang katanya itu dia kuat nahan lapar. Aku ndak usah sahur itu bisa puasa, jangankan sehari, 7 minggu pun saya mampu. Nah, itu kadang ada yang bilang gitu Mas Nana. Nah, makanya mereka itu tidak ikut makan sahur. Kalaupun makan sahur paling cuma minum, kemudian tempe gitu aja 1/4 cm yang dimakan. Tidak makan nasi, tidak makan yang lain. Itu namanya tidak mengoptimalkan sahur. Akhirnya timbul penyakit, akhirnya dia lemes, akhirnya tidak melaksanakan ibadah yang lain. Nah, itu kan rugi sendiri. Makanya ketika kita sahur, maka kita harus mempersiapkan makan sahur yang sesuai, yang seimbang, yang sehat. Makan yang sehat Mas Nana tahu ya? Ya harus tersusun, ada karbohidratnya, ada proteinnya, dan lain sebagainya. Makanya itu kalau kita tahu kan dalam ilmu kesehatan ada 4 sehat, 5 sempurna. Ada nasi, lauk pauk, sahur mayur, buah-buahan, dan juga susu. Nah, itu bagus sekali untuk makan sahur. Setelah makanan sahurnya disiapkan, yang perlu lagi adalah waktunya. Kalau makan sahur itu setelah isya, kira-kira optimal tidak Mas Nana? Tidak. Masih banyak waktu setelahnya. Makanya ketika makan sahur itu sebelum imsak. Mas Nana tahu imsak enggak kira-kira? Tahu. Yang bagaimana? Untuk menutup sahur. Itu. Jadi ketika imsak itu ada suara sirine di masjid, di musola ada ya? Nah, ada. Nah, kita makan sahurnya itu ya sebelum itu, ya 30 menit atau 20 menit sebelum itu. Semakin mendekati waktu akhir sahur, semakin baik. Karena energi kita tidak terkuras. Tapi ada itu Mas Nanang, beberapa teman itu dulu waktu dia hidup di perantauan, sebut saja namanya Mbak Aprila. Dia kan hidup di desa Konoha. Karena dia tidak punya keluarga di sana, di kos-kosan, akhirnya dia kan makan sahurnya itu setelah sholat isya. Dengan alasan apa? Karena nanti khawatir dia tidak terbangun untuk makan sahur. Kalau memang menjaga seperti itu ya tidak apa-apa. Tapi kalau nanti bangun ya menyiapkan makan sahur. Nah itu yang pertama, jadi mengoptimalkan sahur. Jadi sahur itu menjadi sangat penting untuk kita laksanakan. Yang berikutnya, yang nomor 2, catat, mengoptimalkan berbuka. Nak kita sahur itu sebaiknya maksimal, tapi nak berbuka yojo ke maksimal. Kadang itu teman Mas Nanang itu loh, yang botak 2. Ini kan saatnya mau sahur ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia menyiapkan ayam geprek, ayam lilin, ayam kampung, ayam jago. Temanmu siapa namanya? Upin dan Ipin. Semua jenis ayam disiapkan. Ono ayam apa nah ya? Ayam nangka, yang itu loh yang 2 singgit. Segala makanan ada. Cara ning kene ono kolak, ono rujak, ono es cendol, ono es buah, ono apa nih? Es susu, ono iwak bandeng, ono iwak lele, ono iwak pitik, ono iwak endog. Nah, saking banyaknya itu terlalu banyak juga tidak baik. Makanya kita mengoptimalkannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sama-sama orang Indonesia, orang Aceh dengan orang Jawa, dengan orang Papua, kadar makanannya berbeda. Nah, kayak aku, niki Mas Nanang, aku makanan tuh saya halus-halus Mas. Yo balane bubur, balane apa iki jeli. Aku nak makan sego krotok-krotok niku gak doyan Mas. Tersedap. Oh gitu. Jadi mangan iwak apa jenenge iwak daging sing kandel niku aku gak doyan Mas. Nanti gigiku sakit.
Jadi ternyata kadar makanan sama-sama Indonesia itu sudah berbeda. Opo apalagi ketika kita beda negara, yo jadi disamaratakan. Kita itu ya selevel Asia. Makanya di Indonesia itu makanan pokoknya adalah nasi. Nanti beda lagi di Arab, makanan pokoknya ada apa di Arab? Biasanya kurma. Kurma, bukan Mas Nana. Di Arab itu makanannya sagu, Mas Nana. Iya, oh iya. Hampir sama di India. Pernah lihat sagu? Sagu itu yang digelek-gelek, Mas. Nah, kemudian di daerah lain ada apa lagi ya? Ada daging, itu makanan pokoknya. Nah, makanya ketika kita berbuka, kita harus mengoptimalkan berbuka, tapi jangan berlebihan. Itu Mas Nana ya. Biasanya kalau kita berbuka itu sebelum kita melaksanakan sholat maghrib itu cukup berbuka yang sederhana, minum, kemudian makan sedikit untuk menunaikan ibadah maghrib, sholat maghrib. Nanti setelah sholat maghrib bisa dioptimalkan kembali untuk menyiapkan ke ibadah sholat isya. Karena kadang cerita nih ono wong poso langsung berbuka bareng deng Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung semuanya dimakan, dilahap. Sak piring-piring entek, wong tuane ra dingengei. Bareng ngono ora kuat ngibadah salat maghrib. Terus otaknya kegeden. Tapi yang kegeden karena makanan ya. Nah, Mas Nana gedenya karena apa? Enggak besar. Oh gitu ya, enggak besar. Nah, jadi kita harus mengoptimalkan berbuka. Ojo ngasih ora berbuka. Ya ora cawe-cawe tok kono. Sing bolo April mau ora tau doyan mangan. Waya sahur ora gelem sahur, waya buka ora gelem buka. Salat tarawih terus geblak. Ledak. Tidak berdarah karena tidak punya darah dia. Karena tidak pernah makan. Nah, makanya kita harus menggiatkan kesehatan itu juga penting. Mengoptimalkan berbuka. Yang nomor 3 adalah giat membaca Al-Quran. Mas Nanang sudah bisa membaca Al-Quran belum? Sudah. Surat apa yang dihafal Mas Nanang? Biasanya ke surat Anas, Al-Falaq dan yang lainnya. Anas hafal? Hafal. Ayo coba membaca surat Anas. Ya, kita dengarkan Mas Nanang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, bagus sekali. Perlu ditingkatkan ya Mas Nanang ya. Masih banyak surat-surat yang lain. Nah, misalnya Mas Nanang hari ini kan ini di usia SMP kan surat An-Nas. Nanti ketika SMA harus lebih surat yang lain. Nah, misalnya surat-surat yang lebih panjang. Mas Nanang hafal surat Yasin? Sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim, dan seterusnya. Jadi nanti ketika Mas Nanang kok sudah punya keluarga, terus bersolat maghrib, bareng-bareng berjamaah sambil membaca surat Yasin. Aduhai, keluarga itu indah sekali. Itu ya Mas Nanang ya. Bersama-sama nanti bacanya. Karena ketika kita menghafalkan surat kok tidak dibaca, pasti akan lupa. Iya apa tidak? Iya. Termasuk bacaan-bacaan yang pernah anak-anak hafal. Makanya harus selalu dilestarikan. Selain membaca Al-Quran, yang keempat harus mengkonsumsi makanan yang halal. Mas Nanang tahu makanan yang halal yang bagaimana? Yang tidak haram. Yang tidak haram. Pinter ya Mas Nanang ya. Jadi makanan halal itu adalah makanan yang tidak haram. Terus makanan yang tidak haram yang bagaimana? Ya yang halal lah. Kamu gitu kok nggak tahu gitu loh ya.
itu yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nak sing haram iku contohnya adalah bangkai, darah, terus disembelih tidak menyebut nama Allah, didapatkan dengan tidak baik, itu adalah makanan yang haram. Mas Nanang selalu makan makanan halal atau makanan haram? Ya halal Pak. Ya halal lah Pak. Gue gitu loh. Masa enggak? Jadi makanan yang halal. Ini Mas Nanang dulu pernah ada cerita Mas Nanang. Dulu itu ada seorang pemuda namanya siapa ya? Nama asli apa nama samarannya? Samaran. Samaran aja ya. Namanya samaran, inisialnya Mas Nanang. Itu bukan samaran. Keterbukaan. Ada seorang pemuda namanya Mas Nanang. Dia berjalan di sebuah hutan belantara sampai mendaki mendaki gunung sampai Kunit, sambil bernyanyi, mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Tahu lagu apa Mas Nanang? Nggak pernah dengar ya? Mas Nanang ini nggak pernah dengar, jadi telinganya itu nggak guna. Sampai akhirnya Mas Nanang ini kehausan, kelaparan sampai yang apa bahasanya ya? Kudu setengah mati. Ada lagunya enggak? Belum diceritakan. Oh, belum diceritakan ya. Lagu yang setengah mati loh. Dan masih ada ya. Sampai dia tidak bisa berjalan, lelah sekali. Di tengah kelelahan itu sambil terbata-bata, sambil mengesot-ngesot itu bahasanya apa ya? Tertatih-tatih. Akhirnya Mas Nanang menemukan sebuah aliran sungai. Terlihat dari jauh aliran sungai itu bersih dan jernih. Dan di tengah itu ada sesuatu yang berwarna kuning mengkilat. Apa kira-kira Mas Nanang? Apa? Ada sungainya jernih, terus ada warna kuning-kuning. Di atas itu sungai, kira-kira apa kira-kira itu? Mungkin daun jatuh. Mungkin daun jatuh. Tapi saat itu adalah sebuah buah, apa ya sebuah buah? Itu adalah sebuah delima. Jadi buah delima itu terbawa aliran air itu. Akhirnya Mas Nanang, coro Jawa Mas Nanang, wis weteng ngelak, roh panganan ini meripat jadi hijau. Wah, terus Mas Nanang dengan gigihnya berlari dan mendapatkan itu. Nah, barang dapat, akhirnya dimakan. Makan kira-kira? Ya dimasukkan di mulut. Oh gitu. Telap. Akhirnya setelah makan selesai, Mas Nanang baru sadar, wah, ternyata ini makanan yang tidak halal. Padahal Mas Nanang tadi berjanji pada dirinya sendiri untuk makan makanan yang halal. Akhirnya kira-kira Mas Nanang, apa yang kamu perbuat? Kamu setelah makan baru sadar ini tadi bukan makanan yang halal karena bukan milikmu. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Ya nggak apa-apa, terus tobat. Nggak apa-apa, tobat. Akhirnya Mas Nanang itu berusaha mencari kehalalan makanan itu. Akhirnya dia menyusuri sungai yang sepanjang itu disusuri sampai akhirnya ketemu dengan kebun itu apa? Sebuah perkebunan yang ada pohon delimanya. Ono pohon waki sing mangklung ning gone kali, sampai akhirnya tanya kepada seorang mbak, namine jenengan sinten? Nami kula Nasiti. Nasiti nggih daleme pundi? Nguren sithik. Niki kira-kira buah delimane sinten nggih, Mbak Nasiti? Oh niki buah delimane nika lho Pak Syafi'i. Akhirnya Mas Nanang dengan cepatnya langsung menghampiri bapak yang punya perkebunan. Kira-kira apa yang kamu lakukan Mas Nanang? Tidak meminta, kan katanya tidak halal. Lah iya, terus kamu nak wis ketemu karo Pak Syafi'i kowe terus lapo? Menanyakan apakah itu makanan halal atau tidak.
Oh, rumah saum terus tes nganu ujian nasional. Bapak, ini dijawab dengan betul ya. Apakah ini makanan halal atau haram? Tetet. Maaf, jawaban Anda salah. Akhirnya Mas Nanang datang ke rumah Mbah Syafi'i. Di sana Mas Nanang ya terus salam, assalamualaikum Pak Syafi'i. Waalaikumsalam. Wonten apa Mas? Badhe nyuwun sumbangan mboten Pak. Kula niki badhe matur, mbok pilih kula wau niku angsal buah delima wonten sungai lajeng kula Mbah niki kula nyuwun pangapunten kaping kalihipun kula nyuwun halale buah delima niki. Mature sing apik ngono Mas Nana. Karena Mas Nana ini lulusan SMP 1 dari Jakarta. Kamu sudah lulus Mas? Belum. Belum ya. Belum apa tidak? Belum. Oh belum. Akhirnya Pak Syafi'i bilang apa? Enak man. Aku rekoso sing nandur, aku rekoso sing nyiram, kok kowe langsung enak terus mbok pangan. Ora iso. Iki kudune kowe didenda, kudune dihukum. Ngapunten Pak, kula wis pasrah jenengan hukum napa, kula denda napa, kula manut. Ya wis, kowe kudune dadi budakku selama 4 tahun. Kira-kira Mas Nana mau enggak? Enggak mau, ini Mas Nanang asli. Tapi Mas Nanang yang dicerita, nggih kula purun Pak dados budaya jenengan 4 tahun. Akhirnya selama 4 tahun Mas Nanang menjadi budak Pak Syafi'i. Gawene yo ngeriti suket-suket, gawene nyirami buah-buahan, gawene bantu ke rumah tangga Pak Syafi'i, bantu masak, bantu barang selama 4 tahun. Bayangkan hanya untuk menebus kehalalan buah yang telah dimakan. Bareng 4 tahun wis terlaksana, akhirnya Mas Nanang iki cerita, Mas Nanang iki maturne karo Mbah Syafi'i. Mbah Syafi'i, alhamdulillah sampun 4 tahun niki dalem langsung nyuwun pamit. Loh, enak men langsung nyuwun pamit. Kowe kepengin makananmu iku haram? Ya mboten. Lah nika jenengan pun nate kula kan dados budak 4 tahun. Lah iya iku lagi syarat pertama. Ije ana syarat kedua. Mas Nana kudu ndublak terus syarat keduane napa Mbah Syafi'i? Syarat keduane iki dungono aku iki duwe anak wedok. Anakku iku lumpuh. Anakku iku bisu. Anakku iku lumpuh bisu wuta. Lah bareng iki gak ana sing gelem kudune kawin karo kowe. Kira-kira Mas Nana gelem ora ya? Mungkin ini ceritanya kayak ikatan cinta. Loh, ikatan cinta. Iki dijawab apa? Kira-kira Mas Nanang dikon nikahi cah wedok sing lumpuh iku ora iso mlaku Mas. Budak ora iso ndonga, wuta gak iso ndelok. Kira-kira Mas Nanang gelem apa, Mas? Ya kalau cinta ya mau, kalau enggak enggak. Kok ngomong cinta sih? Berbelit-belit. Akhirnya untuk menebus makanan halal itu si Mas Nanang dalam cerita tadi merelakan hidupnya. Gimpun Pak, nak panjen iki nasib kula ikhlas karena dalam apa itu kabiro itu bacaan kabiro inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidupku dan matiku ini hanya untuk Allah. Wes kabeh kanggo Gusti Allah. Kebahagiaanku serasa dipikir, yang penting kebahagiaan Allah. Iku Mas Nanang. Dalam cerita ampun ki Mas. Dan dia akhirnya sampai akhirnya menikah, bareng-bareng menikah iki mang terus buka lawang apa? Lawang kamar, bareng didelok, diselidiki, ternyata di situ ada seorang wanita sing bocahe ayu, ya iso ngingeti, ya iso ngomong, ya iso mlaku. Ternyata Pak Syafi'i ngeprank. Ternyata gini ceritanya Mas Ran. Jadi Pak Syafi'i itu, Mbah Syafi'i itu sudah suka dengan Mas Nanang ketika awal dia datang, tetapi ternyata diuji oleh Pak Syafi'i.
kira-kira pemuda ini baik apa tidak, pemuda ini bagus apa tidak. Wes diuji 4 tahun, ijek diuji dengan kalimat tadi. Anakku utuh, anakku lumpuh, anakku tuli. Ternyata dia mampu. Makanya kita sebagai manusia, ketika kita mendapatkan ujian, kita harus optimis bahwa nanti itu adalah ujian dari Allah yang nantinya akan berbekal kebaikan. Gitu Mas Nanang ya. Jadi kita jangan menangis ketika dapat musibah. Kita jangan terus down. Kita jangan terus menyalahkan keadaan. Ini Tuhan tidak sayang kepada aku dan lain sebagainya. Kita harus optimis bahwa ini memang ujian dari Allah, dan setelah kita selesai diuji, kita akan mendapatkan kebaikan. Dan yang keempat adalah mengkonsumsi makanan halal. Ini agak melebar, tapi tidak apa-apa. Sudah jelas Mas Nanang? Sudah. Dan akhirnya Mbah Syafi'i ini tadi, kemudian anaknya yang putri dengan yang tadi menantunya, akhirnya karena kedua-duanya putra dan putrinya bisa menjaga makanan dengan baik, menjaga perut dengan baik, akhirnya punya anak yang nantinya akan menjadi imam, yaitu Imam Syafi'i, salah satu mazhab yang kita anut sekarang ini. Jadi Imam Syafi'i itu yang menulis kitab dan mengarang semuanya tentang ibadah-ibadah itu Imam Syafi'i. Nah, itu karena orang tuanya menjaga makanan dari sebegitunya. Nah, makanya kalau Mas nanti pengen punya anak yang luar biasa, menjaganya dari sekarang Mas. Kalau di kantin jangan membanyaki makanan, terus ambil 2 bilang 1, terus ambil 5 tidak bilang. Alhamdulillah, tidak pernah ya? Tidak. Tidak. Baik. Berikutnya yang nomor 5 adalah memperbanyak sedekah dan kebaikan. Sedekah ini adalah sesuai kemampuan. Kemampuan kita sedikit, yo sedekah sing sithik. Kemampuan kita banyak, yo sedekah sing akeh. Ojo terus muni aku ora duwe apa-apa, wong iki lho sing sugih-sugih, ya bukan seperti itu. Kita pun juga bisa bersedekah, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Makanya di bulan Ramadan ini ada kegiatan bagi-bagi takjil. Dulu pernah ya ada PMR bagi-bagi takjil ya. Dulu ya, sekarang tidak pernah. Entah nanti ketuanya mendengar apa tidak. Tapi kalau nanti yang lain mengadakan, ya boleh-boleh saja. Nanti keluarga besar SMP 1 dari Jaksa, ini apa namanya, santri misalnya, santri melaksanakan bagi-bagi takjil. Tapi ya yang membutuhkan, kita harus tahu yang membutuhkan yang mana. Yang keenam adalah menjaga seluruh anggota badan dari sifat yang tidak baik. Ada sifat tercela Mas Nanang, iri, dengki, marah, apa nih? Adu domba, itu harus kita jaga selama bulan Ramadan. Jadi kita hidup itu, kita puasa itu selain menjaga diri dari makan dan minum, juga menjaga dari sifat-sifat tercela. Yang ketujuh, menjaga diri dari syahwat. Syahwat itu apa Mas Nan? Gak tahu ya? Kurang tahu. Syahwat itu nak cara bahasa sekolah itu ngeres. Jadi kita menjaga dari yang ngeres. Yo kita fokus pada ibadah saja. Makanya nak misalnya Mas Nanang poso, esok-esok ya aja sepedaan, malah sepedane ning alon-alon karo suwit-suwit. Itu nanti ya ibadahnya, puasanya, pahalanya berkurang. Sore-sore ngajak ning gone ndi misale PK. Pantai Kertomulyo, mau terus suwit-suwit ya padha ae Mas Nanang. Nak misalnya lunga ya lunga ning gone makam ngono Mas. Jadi langsung la ilaha illallah gitu. Nah, itu beberapa 7 kiat supaya puasa kita bisa optimal. Ya, nanti dicatat dan dijelaskan ya. Terima kasih. Demikian tadi beberapa materi tentang 7 kiat supaya puasa kita maksimal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semua, langsung aja kita lanjut ke sesi tanya jawab. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Ini dari Kakak Sita di Jakarta. Dari Jakarta ya Mas Nanang ya? Ya.
Pertanyaannya, bagaimanakah akibat jika puasa kita tidak sempurna? Silakan Bapak. Bagaimana akibat jika puasa kita tidak sempurna? Oke. Tadi sudah dijelaskan tentang kesempurnaan puasa. Kalau puasa kita tidak sempurna, berarti yang jelas pahala kita berkurang. Itu masih syukur kalau pahala berkurang. Tapi kalau puasa kita tidak diterima oleh Allah, maka kita sama halnya dengan tidak berpuasa. Ya kita ibaratnya gini Mas Nana. Ada orang itu berpuasa, tapi dia itu hanya kelelahan, kecapean, menjaga minum dan makan, tapi tidak dapat pahala. Itu juga ada bagi mereka yang tidak tahu tentang cara berpuasa dengan baik dan benar. Jadi coro Jawa misalnya, Mas Nanang ini naik kereta selama 1 hari 1 malam, tapi setelah turun masih di tempat yang sama. Karena percuma. Nah, jadi makanya ilmu itu menjadi penting. Kita paham aturan itu juga menjadi penting. Makanya kalau kita berpuasalah dengan maksimal supaya pahala yang kita dapatkan kemudian semuanya itu sesuai yang kita harapkan. Itu Mas Nana. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Kakak Aska dari Bandung. Kakaknya Mas Nana? Tidak. Oh tidak ya. Pertanyaannya yaitu, apakah puasa menjadi tidak sempurna jika kita tanpa sadar marah? Ya, ini termasuk tadi pada hal yang keenam, menjaga dari sifat-sifat bercela. Kalau kita marah, makanya kalau puasa itu kan supaya kita menahan diri dari nafsu. Termasuk adalah marah-marah tadi ya, sifat-sifat tidak baik. Kalau kita terlanjur marah, nah makanya kita harus segera menghentikan. Kan kadang kita itu tanpa sadar itu berbuat marah. Tapi kalau kita sadar, makanya kalau kita marah itu disuruh duduk. Kalau duduk tidak bisa, kita disuruh tidur. Kalau tidur tidak bisa, disuruh apalagi. Sudah selesai ya. Makanya kalau ada orang marah-marah, misalnya Mbak Aska marah-marah, Mas Nana harus menenangkan. Ayo wudhu dulu, karena air itu bisa menenteramkan seseorang yang marah. Kalau sudah diwuduni biasanya agak berkurang. Kalau tadi berdiri disuruh duduk dulu. Biasanya kalau orang duduk itu marahnya berkurang. Kalau masih duduk masih marah-marah, maka disuruh untuk tiduran saja. Dan nanti marahnya akan berkurang. Tapi intinya ketika kita berpuasa ya jangan marah-marah lah. Eman-eman puasane. Jadi karena nanti bisa menghalangi pahala ataupun malah mengurangi pahala berpuasa. Begitu Mas Nan? Betul sekali. Nah, itu tadi materi 7 kiat menggapai puasa Ramadan yang sempurna yang telah disampaikan oleh Bapak Iksan Sunaryo. Dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa banyak yang bisa kita lakukan agar puasa yang kita jalani dapat sempurna. Mulai dari memperbanyak bacaan Al-Quran sampai menahan diri dari hawa dan nafsu. Sekian materi 7 kiat menggapai puasa Ramadan yang sempurna dalam pesantren Ramadan SMP Negeri 1 dari Jaksa tahun 2021. Semoga ilmu yang telah disampaikan Bapak Iksan Sunaryo dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.